asalai taluk bajalan painya ke masjid itu mah. Panuh masjid sampai keluar besok. Betul nak kira-kira nak? Iya. 10 Ramadan kedua nantinya ini babak semifinal yang hanya sekedar pandai nendang bola saja, nggak sampai ngegolkan. Contohnya nggak pandai marah, memang ngili-ngili mau pro-pro bola, mulai kalah. Di masjid juga yang niatnya ke masjid karena ikut-ikutan teman, datang ke masjid karena segan sama orang tua, sama mertua, sama menantu, sama tetangga dan sebagainya. 10 Ramadan yang kedua mulai tersisih. Apalagi 10 Ramadan yang ketiga nantinya babak final. Di babak final kau nanti tinggal biasanya dan pemain-pemain hebat, pemain handal. Di masjid juga demikian nantinya. Yang tinggal di masjid di 10 Ramadan yang ketiga hanya 3 golongan orang. Pertama, jemaah tetapnya masjid itu. Datang puasanya tetap jaga masjid. Sebelum datang Ramadan ni lah ke masjid yo. Ramadan. Kemudian golongan kedua, yang soleh dan soleha yang betul-betul menyadari bahwa hidup akan meninggal dunia. Dan nan ketiga yang tinggal itu nan gaek-gaek nan camat-camat saja oleh. Kau bapak ibu yang camat? Calon-calon nikah mati sih. Dan tua-tua saya tinggal deh. Apalagi kalau lah subuh tu bentuk lomba batuk si koserang Jawa di situ. Bahasa buang belakang kadang-kadang. Itu dan tinggal besok 10 Ramadan yang terakhir. Ya. Maka dalam memasuki bulan suci Ramadan kali ini ibu bapak, agar berbeda dan berkualitas Ramadan kita, anggaplah Ramadan ini Ramadan yang terakhir, harus punya target. Beko tiba di rumah, ambil karate, buku atau catatan atau diary kita, tulislah apa target kita selama bulan Ramadan nantinya, supaya berbeda tahun kini tahun depan. Pertama, tarwih dan witir berjamaah di masjid. Nah, ini biasanya bagi kita ibu bapak yang berkarir dari pagi sampai siang bahkan sampai sore bakarajo ya, kerja sampai sore, kadang mohon maaf bapak dan ibu, kece ibu 2 hari menjelang rayo dah kau selesai buku atau sambil buku dah 2 hari lagi karayo pak rumah lunado baca celah pasera sih dari muku sampai ke belakang lunado basusun barapian baju anak dan babali le do kue dulu bawa gue le. Kalau siang tak sempat wak karajoro, kok libur wak kamu saji 2 malam kok bahagia kira dah. Udah deh sayang ke ibu, iyolo kecilnya. Kami kok kan bukan berarti patuh bananda dah, tapi dek sayang ke ibu soalnya bayuan lo. Kalau bukan dek kena pandainya ibu-ibu ko marayu, ndak katurun Adam dari surga dulunya. Ya. Akhirnya ndak ke masjid ketika tarawih dan witir. 1. Yang kedua, sholat 5 waktu sehari semalam berjamaah di masjid. Bisa nggak kira-kira? Bisa. 5 waktu sehari semalam berjamaah. Kau dapat di masjid indahnya. Ambo bapak ibu, beberapa waktu yang lalu diundang ceramah ke salah satu daerah di Padang, arah-arah Katih seketik. Ya. Ketika datang pertama, jemaah bapak 2 saf, ibu-ibu 2 orang. Kemudian 2 bulan setelah itu diundang lagi ceramah ke sana, apa-apa hampir 3 saf, ibu-ibu surang maghrib. Pas ketika ceramah mau tanya ke beliau, Pak, mohon maaf izin bapak tanya oleh beliau, Pak. Lah Ustaz, apa-apa yang hadir malam ini kau bimarando sadawalah nyogonya. Betul Ustaz, kecil sama aku kan. Ya tidak ada padusi, tidak ada ibu-ibu dia dua serang lain. Oh kami mengamalkan sunnah Nabi Ustaz. Ya kan? Hadis yang kami amalkan, kami murid itu kaji ko cici tapi mengamalkan hadis nama apa amalkan kan? Perempuan itu lebih afdol sholat di rumah dibandingkan ke musajid. Alun salah saya hadis Pak Acor itu loh semua. Banyak anggapan dari itu kini bapak ibu. Nah, apalagi tidak jauh dari siku banyak hal-hal yang terkait itu dari itu. Bu apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang ada hadisnya perempuan itu lebih afdol di rumah dibandingkan ke masjid. Tapi sambungannya ketika mereka ingin ke masjid jangan larang kata Rasul. Dan asbabul wurud dari hadis itu dulunya perempuan itu kan makhluk yang paling lemah. Terjadi peperangan antara Islam dan kafir. Ada penculikan, pembunuhan, bahkan pemerkosaan terhadap perempuan. Zaman kini kok itulah caranya Islam melindungi perempuan wanita yang kan makhluk yang paling lemah. Yang paling quick, baga aja ibu-ibu kecil saja. Siapa ya? Kaudanya di rumah. Itu balik baga ya. Tapi bukan ibu-ibu yang di siku. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian hari ini ibu bapak tidak ada lagi perperangan antara Islam dengan kafir. Ada pernah terang ada ibu perempuan ke masjid dicilok di orang, yang sampai dibunuh di orang sembahyang subuh ke masjid. Nah ada, apalagi yang sampai melakukan hubungan suami istri contohnya. Itu kadang-kadang sama emak umur lah 60 tahun laki tinggal di masjid. Batamu cucuran atuk jotok masjid, bahkan menyatu di dia rumah jadi dia masjid, mengecek orang di masjid pakai mic, mangalaga atuk rumahnya ndak jo nama ke masjid. Sia kira nak kami perkosa sama amak 62 tu. Dak aduh le dia geng kan muda-muda ke daripada pendapat biarlah kehilangan macam ni. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, solat 5 waktu seri semalam berjamaah. 2. Target kita yang ketiga selama Ramadan nanti agar berkualitas Ramadan kita harus mampu khatam Al-Quran ini minimal 1 kali selama bulan Ramadan. Kalau wak nama Bapak Ibu gampang, mudah caranya. Ramadan 30 hari, Al-Quran berapa juz nak? 30 juz. 1 juz itu lebih kurang sekitar 10 lembar atau 20 halaman. Solat yang wajib sehari semalam itu ada 5 dari subuh sampai isya. 20 halaman dibagi 5, 4. Artinya selesai subuh baca Al-Quran 4 halaman. Anak apa yang biasanya ngafal-ngafal kerjanya murojaah atau mengulang hafalannya atau membaca Al-Quran. Kalau 2 lembar 4 halaman itu paling sekitar 10 sampai 15 menit selesai itu. Tak lama waktunya. Tapi dengan syarat bagi ibu-ibu kalau masih di musajid hendaknya subuh itu membaca Al-Quran, jangan di rumah. Kenapa demikian? Kami apa-apa kalau selesai sembahyang subuh di musajid belum puasa pulang ke rumah kadang bersambung lalu dia. Kalau ibu indah saking hebatnya ibu-ibu tu. Kalau ndak ibu-ibu ndak kasih ibu kerjanya. Ya. Ibu di rumah baru buka pintu buka mukenah atau telakuang. Telakuang kalau lewat tanggan macam-macam nampak kerajo bego. Rumah nambah serak dan lumba sapu, pidiang lumba basuh, kain lumba cuci, ayam dia makan, bungo lumba siram. Tak jadi mengaji. Karena ibu kau yang paling hebat, yang paling gigi, yang paling rajin kerajo. Yang dulu jago di rumah pagi hari apa tu ibu? Ibu. Yang paling rajin solat tahajud setiap malamnya? Ibu. Yang paling rajin mengaji baca Al-Quran di rumah? Ibu. Yang paling sayang ke anak? Ibu. Yang paling rajin bergunjing? Ibu saya satu alai dia kami cicit banyak keberkumpulan satu alai ya. Selesai salat zuhur waktunya kan panjang sambil beristirahat parui lapa karangkungan karyang mato mangantu awak latihan layu yo pulo panek bakal ajo baca Al-Quran 4 halaman lah 8 halaman kita mengaji. Siap sholat asar tambah lagi 4 halaman sambil menunggu waktu babuku datang ibu bapak, daripada nonton cek dan recheck info selebriti gosip silet dan sanak-sanaknya yang lain, atau daripada duduk di tembok-tembok tapi jalan. Ada rumah-rumah yang di tepi pinggir jalan sengaja babuin tembok 2 buah kiri kanan di gerbang tuh nyantai-nyantai. Kalau seorang ibu duduk di situ aman bu, tapi kalau laba dua masya Allah. Lain setiap kali ada orang yang lalu ni pakai cian saudara. Tapi dah ibu-ibu risiko doh. Ibu-ibu risiko yang tak satu bergunjing, insya-Allah tak satu pakai cian orang. Ya. Kemudian selesai maghrib, selesai berbuku tambah 4 halaman lagi dengan syarat tidak semua isi meja makan tumpah ke parik. Kalau seluruh yang ada di meja makan kalau apa pindah ke parik sadoalanya, TS agak sagale, es campur agak sabungkui, kolak samangkok, nasi sapiriang, mie goreng agak satandah pulau beko, tambah jo buahnya agak 3, tambah roti agak 2 buah. Akibatnya dari pagi setengah mati kelaparan, habis berbuka setengah mati kekenyangan. Urek parui kalau latagang bapak ibu ananda semuanya urek mato kan 2. Parui kalau lah kanyang mato mangantua. Sudah babuku tu geser-geser kalau kang cari sedindiang tu bujuan kaki tu uri-uri sini lah kanyang oleh. Akhirnya maghrib lewat isya dalam mimpi, dan terkadang penyakit nasa ketek ko ibu bapak tak bau kamu saji. Di masjid kadang-kadang diberi pengurus ceramah tarawih maksimal 15 menit. Itu mungkin karena ada ustaz-ustaz tu, ustaz musiman sekali setahun saja jadi ustaz barangkali.
Jadi jarang nyampai ceramah. Ini sama saja wirid sampai 10 minit lo nyoba ceramah tarawih. Sangat pasu buat di pengurus 15 menit. 5 balik minit ustaz ceramah tarawih sempat do jemaah ko bermimpi 5 kali. Kadang-kadang batal tali ya ki keluar. Dan paling parah selesai solat Isya atau dindiang tu lapan luas ada beberapa rabuan. Penyuisi dindiang sekali liang. Kadang-kadang memparabuan tonggak. Nampak yang bedo ibu bapak di masjid itu tonggaknya ciik di tengah-tengah aiko yang paling bedo nak ada mak-mak seorang nyulat tuh daripada nyambik tonggak aku deh kawan selesai salam kanan kiri soal Isya nyugur dulu ngasih lebih semayang tu campak ke tonggak tu atu ambo situ beko tu mah jadi dia nyo cater tonggak ciik tu ya nyo cater tonggak ciik tu andai kata tak lambek lah mambik tonggak ke menkapring tampek tu kan kalau nak tutu kau macam-macam karena lebih semayang selesai solat maghrib anjur padia hasil lebih semayang nyo pulang lah Isya beko talambek je datang musajid nyo isi de kawan nyo pindah lepas sembahyang ndak tanggung-tanggung ke basur keluar tu jadi ke musajid tadi tapi muncul luar biasa pada dia ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah andai kata tonggak bagi kemukul diisi de kawan kiri kanan lah dulu penghuninya kosong bagian ke belakang biarlah duduk sampai membelakangi ustaz dan ceramah bana asa dapat duduk bersandar. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, saya lebih memilih orang yang beradab, yang berakhlak dibandingkan dengan orang yang berilmu. Kalau sekedar berilmu, iblis pun jauh lebih pintar dari kita. Nah, jadi Ustaz ceramah di mukonya belakangi, Ustaz ceramah di mukonya minape, Ustaz ceramah di mukonya mota, itu tandanya kurang adab nama itu. Tapi nak disiko-siko ada ke muko sadawalanya bagian lain, alhamdulillah. Bapak Ibu, Al-Quran. Perlu Al-Quran kau persiapkan sebelum Ramadan untuk agunonyo. Kalau Bapak Ibu yang wali murid keluarga besar dari SD Internasional Al-Amin, Ambo yakin banyak Al-Quran di rumah. Ambo beberapa waktu yang lalu juga kawan-kawan dai melakukan penelitian riset kecil-kecilan Bapak Ibu, ternyata luar biasa. Ketika kami tanya ke jemaah, Ibu, boleh kami mencari Al-Quran Ibu? Oh jadi Ustaz, semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Kami ni masuk dalam rumah, keluar balik nyoba Al-Quran. Aku Al-Quran Ambo Ustaz lah. Ancak Al-Quran Ambo sih. Bangga beliau mengatakan. Ada lo jemaah lain, lali mau balik minit kami menantian di luar, tak keluar-keluar je lama. Lah sampai habis dia rokok sebatang dia kawan, tak je keluar mak kau. Mencari Al-Quran ke dalam rumah tu. Kamar ni tak kalu mak kau. Rupa pas keluar lah hati kalayu nampak pucik rumah ni. Dia mak tak basuh Al-Quran Ustaz. Bayangkan Bapak Ibu, tak basuh Al-Quran. Ada jo yang menjawab Ustaz, Al-Quran jo lah ya di rumah kami Ustaz. Pinyo bawa lo dek cucu pergi mengaji. Aci Al-Quran di rumah tu. Ada lo yang baru keluar dari pintu rumahnya tu antara lupa gaya kau adalah tua barangkali nyombi apa? Tanduknya Al-Quran telah berdebu entahlah bara bulannya bertahunnya Al-Quran tak pernah disentuh. Andai kata diikut tunjuk ke situ mungkin lebih tabal pada badak ibu-ibu pergi beralik timur ni. Saking jarangnya Al-Quran disentuh. Pernah satu kali ibu bapak anak-anak mengaji, ikut kalau labi berkatunya kita Ustaz. Kalau mengecek dulu payah berhenti juga. Ada anak mengaji pengalaman ketika di TPK sampul depan dan belakang ko lah dah boleh dah hilang. Beberapa halaman muka dan belakang pun juga lah lenyam. Sudik-sudik ko lah karikiang lah karibu, elok di rebonding masuk salon. Warnanya lah pidang lo Al-Quran ko bentuk kan asuk je siang malam tadi. Tu mau tanya kan nak, kau parah bentuk Al-Quran wak mah. Jawabnya lebih tua berapa pak sih. Itu tua pada pun. Ya kau Al-Quran pakai mawak mengaji dulu kau mah sih. Yang salah-salah pak leh. Lah beramu mawak kini lebih 40 ayo tua berapa. Amo suruh lah anak tadi balik Al-Quran cek. Balik Al-Quran cek deh. Tak piti kayah wak. Tiba di rumah. Nyoganya ayahnya minta piti balik Al-Quran. Tak piti balik Al-Quran ya. Kalau tak ada piti Al-Quran kecepaan. Tak boleh ngaji dia doh. Kan? Tak ada piti doh. Minta lah ya. Tak ada piti dia mah. Dia je. Nyolapi anak aku je pinggang. Padahal rokok ayah Surya 30.000 sebungkui. Al-Quran dapat 20-25 cek. Dah sampai sebungkui rokok. Kecek ayah piti tak ada. Nyolapi anak aku je pinggang. Kau kisah nyata Bapak Ibu. Tahun 2008 dulunya. Nyolapi anak aku je pinggang. Lah bangkak-bangkak biru-biru kaki ku. Nyu tinggal anak dalam kamar. Datanglah amaknya masuk dalam bilik tadi. Dia nangis. Nyolapi ada ayah. Kalau ndak salah ndak mungkin kadilapi kadiwerang ayah. Ayang tu dak gilo gitu doh kecik amaknya. Ya. Bang ko nangis yang. Bang ko nyolapi ada ayah.
Kecik amaknya tadi, ya minta piti balik Al-Quran kecik ayah piti dak do piti keciknya. Ini dak do. Itu yogi do yang mahasnya kan. Yogi do tu mahasnya. Akhirnya Bapak Ibu, amakku membuka pintu lemari. Di dalam lemari itu ada tasanda Al-Quran cik. Nyambil anyang-anyang nak tadi, nyambil kursi, nyopanjit lemari, dia ambil Al-Quran tadi. Nampak dia amak, memaki amakku. Woi, jangan ambil dulu Al-Quran itu, besok kado piti mak balian. Tu mahar ayahang tu mah. Cabi abeko kecik amak ayahang. Kalau rusak Al-Quran tu, rusak lo cinta ayah ke amak cik kan. Amak saya tak pernah makai-makai dojo. Mahar tak pakai-pakai Bapak Ibu. Luar biasa. Sudah itu nyo sambui lola anak tadi so kan dipicik amaknya lari keluar nyo sambui enek ko kan sayang ke cucu. Betul ada Ibu? Malah lebih sayang ke cucu daripada ke anak. Ke cucu daripada antara ke cucu je daripada ke udah di rumah. Nah cucu je baru lagi. Tengah dapat tu. Kalau tua besok tak sayang kawak dah. Ke cucu lebih sayang. Kok manangi cucu di rumah di padian di anak je menantu kok kena berang deh nek. Minta ambil air cucu ko bagagih nek ko sekali pi kalau udah aja rumah. Biar aja dah sekali lah. Dah, tu dispenser, tu gale, tu kopi ambil sudah. Kadang ko babi ambil aja lagi. Ada rumah tangga dan teka itu Bapak Ibu. Ya. Nyo ambil lola nenek tadi si cucu bawa ke dalam bilik. Baru tiba dalam kamar, dia ti meja takai ko ada lo Al-Quran cik separuh meja aku kadangnya Ibu sampulnya kuning yang ame aku selalu pakai nek kecek cucu ko maibo lah nek ko jangan ambil lo itu tu kenang-kenangan nenek dari Makkah tu baca biak beko nak ada orang jual di Padang nenek saya tak pernah pakai do cik aba caranya ke baca Al-Quran Ibu Bapak selama bulan suci Ramadan Al-Quran cik di rumah kan kasihan awak 7 orang, 9 orang, sabali orang datang rumah tu Al-Quran cuma cik itu yang diparai Rabi sama-sama untuk kata Al-Quran akan bisa ya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah. 3. Yang keempat, selama bulan suci Ramadan target kita selanjutnya harus bisa dan mampu menyediakan waktu minimal 1/4 jam atau 15 menit sama-sama mengaji sadwala di rumah. Kita suami istri orang tua anak menantu cucu semua di rumah penghuni rumah tu sama-sama duduk mengaji sadwalanya. Bahkan ada jemaah yang mengaku, Bu, lebih pernah sama-sama mengaji di rumah jawab Pak. Jangankan sama mengaji Ustaz. Terakhir kali mau menang apa aku mengaji di luar ketika nikah di kantor KUA aja dulu aja. 8 tahun apa ibu nikah juga apa? Lalu cucu lu tu aja. Dekat cicit dulu aja kan. Terakhir menang laki je mengaji di kantor KUA sampai nikah kan ibu kasihan Bapak Ibu. Baca caranya kau bisa hidup selamat dunia akhirat sementara Al-Quran tak pernah dibaca-baca. Bersyukurlah kita anak-anak kita yang ketik-ketik hafal Al-Quran dan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, target selanjutnya harus bisa magia pabukuan untuk orang dan berpuasa minimal seorang orang dalam hari sehari. Rasulullah katakan hadisnya, siapa yang memberikan makanan untuk orang berpuasa atau bagi pembukuan untuk orang berpuasa, maka Allah akan berikan pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Maka jangan heran ketika bulan Ramadan kita hanya puasa 30 hari tapi mendapatkan pahala puasa 60 hari. Kenapa? 30 hari nyo nama kerajaan, 30 hari lain di kerajaan di orang lain, tapi nyo nama bagi pembukuan tadi. Caranya gimana? Es campur itu kan ada 5.000 ada 7.000 sebungkus. Bali dan 7.000 tapi suruh orang manggali tadi itu bagi 2. Kalau ke 7.000 itu sebungkus tidak habis di seorang orang tu Bapak Ibu. Ya, 7.000 itu tidak habis untuk seorang orang. Bagi 2. Kalau wak Bali 5 bungkus kan 35.000 baru. Suruh bagi 2 dapat 10 bungkus dah wak. 5 balik minit 20 minit menjalang kawak katu buku masuk maghrib ke datang tagaklah awak di tepi-tepi jalan atau pai kamu sajid yang rami jemaahnya bagikan atau sampaikan kepada pengurus masjid dekat rumah awak. Ketua, ambo selama puasa ko menyediakan TS agak 2 teko tari setiap sanjo untuk berbuku. Pak Ketua, ambo akan menyediakan nanti selama bulan Ramadan ko es campur agak 10 bungkus contoh. Pengurus bisa menyampaikan kepada jemaah ya untuk tidak tergesa-gesa selesai berbuka datang ke masjid untuk mengerjakan salat maghrib. Apa lain ada tua-tua nala pulang pokok dalam balik modal saya. Anak menantu cucu dak ada seorang lah. Tinggal berdua saya nek kau jaga kakek di rumah ni. Anda usahlah di rumah tu. Kau di rumah sajid salah disediakan oleh pengurus. Ya. Terakhir Bapak Ibu ketika kita memaksimalkan diri untuk melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan,
harus diimbangi dengan memaksimalkan diri agar terhindar dari perbuatan yang mengandung dosa dan merusak pahala puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas, kata Rasulullah. Betapa banyak orang nambah puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Itu yang dapatnya. Puasa orangnya puasa loh, tapi mencilok tetap juga. Di Bali daging sekilo di pasar, tiba di rumah kada buat gulai di ibu ko rupanya kantang dak docek lah jelah. Takanalah di beliau di belakang rumah sebelah, di belakang rumah ibu tu dah, di belakang rumah sebelah ada kamu mu 3 rumpun. Kok kali minta ke ibu tu ndak kabuliannya cekeh balapi sempilik karyang. Kebetulan nyampai kedua lo mencari pembukuan. Dia ambil dari ibu ko pisau di dapur anyang-anyang lan nok di belakang, nyu ambil agak 2 batang ndak katahu ibu tu terus je. Ya, dicampur juga lagi yang sekilo tadi. Laisa puasanya sah, cuma pahala nambah kurang. Bagunjiang awak laisa puasa lain. Nyo kadang-kadang ikut pada medonya. Ada ibu-ibu jarak rumahnya dari musajid cuma 100 meter. Dan 100 meter rumah dari musajid itu ibu bapak kalau jalan ke musajid 5 menit sampai. Tapi kalau jalan surang, selesai solat berjamaah pulang ke rumah bayi yang jo kawan agak baduo jo 3 orang aku paling sansai mana. Kadang baru selesai melakukan trompa, baru di parkiran trompa baru. Jadi bah kecek syanu tu ke batangnya. Ini mau diku aja kan. Itu sampai ke rumah beko jalan 10 langkah berhenti, jalan 10 langkah berhenti. Kadang tiba di pintu pagar rumahnya, dia ibu kalau bapak cien pagar juga, tagak di situ lah biar lo dari setengah jam menyambung cerita tadi je le. Tapi dah ibu-ibu siko dong, ya ibu-ibu dia arah-arah ke ujung lah. Tapi kalau tak bersuruh dah balik kemari balik. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka ketika nyo ajak dek kawan awak bagunjiang, bu, dengar lalu kau ceritanya tak kaikuan. Jauhi. Astagfirullahalazim. Dengarlah buat cerita dulu. Astagfirullahalazim. Tak ingin buat dengar. Astagfirullahalazim. Lah 3 kali wak beristighfar ibu bapak. Taruh jojo ingin mempenguji orang kawal. Berarti kelas kakap setannya kemana? Ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaum muslimin, ya. Nyo murah saja caliannya. Kalau ada nampak ibu-ibu duduk berdua sambil bercerita lain senyumnya sumringah berbinar-binar matanya berseri wajahnya tu tanda yang dicerita lainan elok. Tapi kalau ada ibu-ibu duduk berdua bercerita agak gadang tak bulalang matanya keluar. Kari kan yangnya runcung-runcung dekwa. Tu sadar mangkecen orang ni. Tu saya tanda tanya. Cari jelas dah ko. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik bagi kita bersama. Anak-anak bapak semuanya bulatkan tekad dalam hati selama Ramadan ko. Hello. Selama bulan suci Ramadan jangan pernah tinggalkan berjamaah ke masjid termasuk salat tarawih dan witir. Biasanya anak pesantren Ramadan hanya akan ke masjid ketika pesantren Ramadan. Selesai pesantren tadi malam ditutupi dengan acara muhasabah, besok subuh ada basuh anak ke masjid. Bahkan ketika waktu pesantren orang tarawih dalam masjidnya tarawih lo di luar sambil makan kerupuk kuah jo mai esok lang kitang cik-cik main mercun di petasan. Kini bertambah jo lato-lato ya. Itu nak main bo besok tu ya. Tapi rakaat terakhir salat witir masuk masjid saudaranya. Itulah sasak apa ya tu barakatuh. Salat thayyibah. Untuk aku nonyo kalau masuk masjid rakaat terakhir witir kecek panitia pesantren sia yang ndak salat tarawih je witir agenda Ramadan ndak ditandatangani ndak digestempel. Yang penting ketika je cigok selesai salat di panitia ke belakang lain nampak salatnya. Ya. Walaupun tidak sempurna salatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Ramadan nanti janganlah ibu bapak suruh anak wak pergi salat ke masjid. Sekali lagi, jangan pernah suruh anak kita untuk sholat ke masjid, tapi ajaklah mereka ke masjid. Kalau awak sini suruhnya anak suruh ke masjid, awak main HP di rumah, sekali 2 kali lain namu anak mereka. Sudah itu nyoba tanya, "Amma saya dak pai dah." Apa saya dak pai dah je. Aku jadi bersoalan. Sama-sama ke masjid ya nak awak. Bapak Ibu, itulah barangkali yang kita sampaikan pada pagi ini. Di kotak kolah menggoda, lah senyumnya kawan. Ya, jadi lah mulai buyar lo adanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi ambo yang menyampaikan.